Yang pertama saya berharap dulu kepada masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Karena jumlah kami lebih sedikit daripada jumlah masyarakat. Jumlah kami yang melayani lebih sedikit daripada jumlah virus yang hadir. Siap. Nah, maka dari itu protokol kesehatan harus betul dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita berbincang di Rujuk Podcast dan kali ini kita berbincang dengan Direktur RSUD Kota Bekasi, Hasbullah Abdul Majid ya, Pak Dr. Kusnanto Saidi. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Apa Lukman. kabar Pak Dokter? Alhamdulillah Sehat ya? sehat sampai hari ini. Dirut paling ganteng nih di Kota Bekasi. Karena Iya. dirut cuma satu. Iya itu ya kan, sisanya perempuan. Iya 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 iya. Pak Dirut ini alhamdulillah bisa hadir di Rujuk Podcast nih di tengah kesibukan, apalagi bicara akhir tahun mungkin agendanya padat sekali nih. Ya tadi sampai datang ke Rujuk Podcast nih mungkin bisa diinformasikan bagaimana nih Pak Dirut? Ya, alhamdulillah, podcast ya rujuk ngundang sih udah lama ya, Iya betul betul betul. hampir 4 bulan 4 atau bulan lebih ya. ya. Iya iya Saya iya. cuma mengatur waktu karena keterbatasan sedang ngurus konsen COVID ya Betul. di rumah sakit. Siap. Ya karena bicara RSUD kan Ya, penanganan Covid nih terpusat di RSUD saat ini ya Pak Dirut ya. ya kita menjadi rujukan utama Rujukan sebetulnya. utama Tapi ya. ada beberapa rumah sakit juga melayani COVID. Oke, sesuai dengan nama rujuk ini ya, Ya, rujukan utama, rujukan insya Allah. utama. Siap Pak Dirut. Nah, bicara penanganan COVID, karena bicara COVID ini hampir setahun nih Pak Dirut nih. Nah, mungkin Pak Dirut sebagai tenaga medis juga yang berpengalaman di dunia medis gitu kan. Sampai kapan sebenarnya berakhir COVID ini itu sendiri Pak Dirut ya? Ya, COVID nih di Indonesia masuk sejak bulan Maret ya. Betul. Jadi Maret. hampir 10 bulan ya. Mungkin 3 bulan lagi akan ulang tahun nih COVID nih. Ulang tahun COVID. Ulang tahun COVID pertama di Indonesia. Iya iya. Dan yang merayakan nggak ada tuh kayaknya. Sepertinya nggak ada yang mau merayakan. Nggak ada yang mau ulang tahun merayakan. COVID Betul ini. betul betul. Kapan berakhirnya ya kita nggak pernah tahu ya. Artinya sekarang bagaimana kita seluruh komponen pelayanan kesehatan, ya, para pejuang kesehatan ini khususnya di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi ini sedang terus konsentrasi Betul. bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita yang hadir ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan. Karena sebagai garda terdepan nih sebagai tenaga medis itu ya. Nah kemarin dapat informasi juga ada berita duka nih. Betul. Dari RSUD kemudian dari Puskesmas juga ya. Iya betul. Nah itu luar biasa perjuangan beliau-beliau ini suhada insya Allah ya. Amin insyaallah. Oke. Semoga husnul khotimah. Amin amin amin. Nah sejauh ini mungkin apa sih yang diperlukan tenaga medis kalau bicara APD kan itu mungkin apakah masih kurang atau mungkin ya sebenarnya sudah ada gitu, sudah terpenuhi gitu Pak Dirut? Iya sebenarnya pertama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk saudara-saudara kita yang berjuang ya. Pertama di 10 bulan kemarin ya, kita mendapatkan kabar duka ya, khusus dari RSUD ada 2 orang. Oh ada 2 ya dari bulan Maret sampai dengan ya, saat ini ya. Saat ini ya 2 orang itu ya berturut-turut, satu hari Selasa kemudian Rabunya. Subhanallah. Jadi kemudian dari Puskesmas kita juga dengar salah satu seorang dokter kepala Puskesmas juga meninggal dunia. Dan ini menjadi apa ya, kedukaan yang sangat mendalam buat kita semua ya. 10 bulan berjuang bersama mereka, pejuang-pejuang terbaik ya. Cuma karena viral loadnya mungkin virusnya terlalu banyak menyerang sehingga menimbulkan sakit, dan Allah sudah berkehendak lain terhadap 3 orang ini, para pejuang ini, untuk mengambil, mudah-mudahan sesuai janjinya bahwa orang yang berjuang dalam keadaan berjuang menghadapi COVID, menolong manusia ya. Mudah-mudahan janji Allah itu ditempatkan di surganya, amin. Husnul khotimah dan menjadi surga adalah tempat terakhirnya. Amin amin amin. Nah kalau untuk penanganan COVID sendiri di RSUD CAM Hasbullah Abdul Majid saat ini katanya sudah penuh nih Pak Dirut ya. Nah emang kapasitasnya sendiri di gedung F kalau nggak salah untuk penanganan COVID itu ada berapa kapasitas ya Pak Dirut? Maret ya kita menyiapkan
60 tempat tidur. Jadi sebelum COVID hadir di Indonesia itu Rumah Sakit Cam itu sudah menyiapkan ya, Ya, gedung khusus gitu ya. kita sebenarnya menyiapkan awalnya untuk perawatan paru terpadu. Oh, paru tadinya ya. Paru Oke. terpadu dan penanganan teman-teman yang terkena narkotika ya. narkoba ya. Jadi 60 bed kita siapkan di bulan Maret. Kemudian terjadi proses penurunan yang sangat dahsyat ketika menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri. Oh, sempat turun tuh ya kasus COVID ya. Kasus COVID turun. Waktu itu kita hanya merawat kurang 2 atau 1 orang. Oh, sempat sampai cuma 1 orang gitu ya. Luar biasa ya waktu itu ya. Blok gedung 6 lantai itu. Kemudian naik lagi setelah pasca Lebaran. Dan sampai saat ini luar biasa, tidak terbendung ya. Jadi dari 60 bed itu sekarang pengembangan kisaran 170. Oh, sudah ada 170 bed? Ya, akhirnya kita lompat ke gedung A yang biasa dipakai untuk perawatan VIP. Ya, karena kami merasa bicara kemanusiaan tadi itu ya. Kemanusiaan harus menambah ruang, dan tentunya ini adalah atas seizin Ketua Gugus Tugas Pak Wali Kota, betul. Penambahan ruang. Bahkan di IGD sendiri akhirnya kita start ya, ada IGD khusus COVID dan IGD yang penanganan non COVID. Nah, dari 170 ini yang kadang hanya 150 orang sudah full. Kenapa? Ya. Karena ketika ada anak-anak yang masuk, ya usia anak-anak, ya usia 8 tahun sampai 13 tahun ini kan harus ditemani oleh ibunya. Nah, betul, harus ada pendampingnya itu ya. Ada pendampingnya. Nah, dengan pendamping ini akhirnya dihitung 2 lah ya, jadi ya. Mengurangi jumlah bednya, betul. Ya, karena yang mengenai COVID ini kan tidak harus orang dewasa, juga sekarang menyerang kepada anak-anak. Kenapa saya sediakan untuk penunggu? Karena pengobatan salah satunya bukan hanya dengan obat, tapi bagaimana dia ditemani oleh ibunya dengan protokol kesehatan tentunya ya. Ibunya menggunakan APD, masker ya pada saat menemani, kemudian itu menjadi supporting buat anak-anak itu ya. Jadi motivasi untuk sembuhnya cepat untuk sembuh, merasa dia ditemani dan lain-lain. Oke. Jadi itulah yang mengurangi jumlah bed yang ada. Ketika saya ditanya berapa sih jumlah bed, ya sekarang misalnya 150. Kadang saya kalau ditanya pada saat yang berbeda saya katakan 160. Tapi misalnya pada saat semua orang dewasa yang mengisi semua ya 170. Oh, nah begitu kawan rujuk, kondisinya di Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid sebenarnya bukan tidak mau menampung. Karena kondisi bednya tadi normalnya 170 ya Pak Dirut ya. Betul. Jadi permintaan masyarakat mungkin sampai dengan saat ini banyak nih Pak Dirut ya untuk masuk untuk mendapatkan perawatan begitu Pak Dirut. Hampir 1 bulan terakhir ini ya, ini sangat luar biasa. Luar biasa ya. Peningkatan ya, jumlah kunjungan, terutama di IGD ya, sampai antri. Tadi pagi saya masih cek ya, kebetulan tadi pagi kita report juga dengan salah satu stasiun TV. Itu yang mengantri di IGD untuk mendapatkan ruangan itu sekitar 30 orang. Masih menunggu ya? Masih menunggu dapat ruangan itu. Oke. Tapi kita sebenarnya menyediakan ruang IGD itu seperti ruang rawat inap. Tapi kan paradigma masyarakat khawatir ya kalau dicampur gitu atau gimana ya? Mereka merasa belum mendapat ruang perawatan. Padahal betul. Di IGD sendiri sudah tertangani ya, ada dokter ya? Ada dokternya, dokter spesialisnya juga fisik dan lain-lain. Iya. Rujuk balik lagi di Rujuk Podcast dan kita memasuki segmen kedua masih bersama dengan Direktur RSUD Hasbullah Abdul Majid Dr. Kusnanto Saidi. Pak Dirut, tadi di segmen pertama kita masih bicara tentang penanganan COVID nih. Nah, segmen kedua juga kita masih bincang tentang COVID karena COVID ini ya tadi penyakit yang sampai dengan saat ini sudah ya memakan waktu, makan korban juga lumayan banyak lah begitu Pak Dirut ya. Tapi mungkin di RSUD sendiri ada apa sih proses penanganan khusus nggak sih untuk pasien COVID, apalagi setelah sembuh nih? Apakah nanti mereka wajib datang lagi untuk kontrol atau seperti apa gitu Pak Dirut? Ya, jadi penanganan COVID ini tidak ada yang berbeda dengan penanganan pasien-pasien seperti biasa. Jadi tetap ketika mereka, cuma masalahnya karena COVID ini mereka diberikan ruang khusus, hanya itu saja. Jadi penanganannya hanya ruangannya saja yang dikhususkan. Dan penanganan menggunakan APD oleh para pelayan kesehatan, nah itu saja yang membedakan.
terapi dan lain-lain itu ya sama, artinya terapinya sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Karena kalau ada COVID berarti ada terapi COVID. Kalau dia ada komorbid berarti terapi COVID plus komorbidnya. Oh gitu. Iya. Jadi lengkap sekali sebenarnya di RSUD Kasbul Abdul Majid Sama ya. karena itu sudah menjadi SOP. Nah setelah pulang dan dinyatakan negatif sembuh, maka pasien juga diharapkan untuk kontrol untuk melihat seberapa perkembangan kesehatannya. Yang kedua, apabila ada komorbid ya dia kontrol juga dengan spesialis misalnya jantung atau apa begitu ya. Kalau ada penyakit jantung ya dia kontrol ke dokter jantung. Nah, untuk penanganan sendiri Pak Dirut, untuk pasien yang baru datang ke RSUD kan otomatis ke IGD. Betul. Nah, bagaimana jaminan pasien yang tidak terkena dampak COVID dengan pasien yang terindikasi COVID gitu? Ya. Dipisahkannya seperti apa gitu Pak Dirut? Jadi ini kan sulit ya kalau misalnya kita dapat pasien tanpa rujukan. Betul. Ini yang sulit. Maka SOP-nya adalah ketika datang wajib PCR. Langsung PCR ya? Langsung PCR. Jadi langsung kita PCR. Makanya terkadang saya dapat komplain dari masyarakat, kok lama di IGD? Ya karena kita harus memastikan hasil PCR-nya ini negatif atau positif, agar kita bisa memisahkan. Jadi di ruang IGD itu ada ruang namanya ruang antara. Jadi untuk kita belum tahu nih gitu loh. Jadi si pasien ini apakah terindikasi atau belum gitu ya? Kecuali yang sudah dapat rujukan dari rumah sakit lain? Dari rumah sakit lain atau dari puskesmas yang sudah melampirkan hasil PCR-nya. Itu lebih enak. Makanya ini juga menjadi hal yang baik ya. Saya alhamdulillah diundang oleh podcast ya. Apabila hadir ke RSUD, betul. Untuk sebelum mengetahui apakah COVID atau tidak, ya sebaiknya ke puskesmas. Puskesmas ya. Karena di puskesmas juga ada ya untuk PCR itu ya. Kan ada PCR. Di rumah sakit tipe D juga ada PCR. Jadi ini yang harus menjadi perhatian juga pada masyarakat. Karena nanti menunggu di IGD, nunggu hasil PCR ini yang menurut saya agak long life ya, agak panjang menunggu. Agak panjang ya. Berapa lama biasanya untuk mengetahui di tes PCR ini Pak? Nah, ini tergantung kepada jumlah pasien yang kita tangani. Kan pasien kita tangani bukan hanya di IGD. Betul. Pasien kita tangani juga pasien yang ada di rawat inap. Nah, mesin PCR kita ada 2. Tapi begitu banyak orang yang harus di PCR, pasien-pasien yang harus di PCR, ya itu juga kadang-kadang membuat keterlambatan hasil. Seperti itu. Nah, itu kawan rujuk mungkin untuk perhatian juga buat masyarakat yang mungkin mau berobat ke RSUD, baik itu untuk mendapatkan perawat inap atau rawat jalan, lebih baik di puskesmas ya Pak Dirut ya melakukan tes PCR, karena kalau terindikasi atau tidak itu tidak membahayakan masyarakat lain yang datang ke IGD ya Pak Dirut gitu ya Pak Dirut ya. Dan kita pelayan semua menggunakan APD lengkap. Selalu ya di IGD itu ya. Di IGD itu wajib karena kita tidak pernah tahu yang hadir ini apakah negatif atau positif. Nah, ketika dia PCR-nya negatif maka kita pisahkan di ruang IGD yang non isolasi non COVID. Nah, kalau dia positif maka dia menunggu di ruang IGD isolasi. Nah, masyarakat sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa di IGD sendiri sebenarnya sudah kita lakukan perawatan yang cukup jadi nggak usah khawatir harus dapat ruangan gitu ya. Itu ini yang menjadi masih paradigma bahwa kalau belum masuk ruangan belum ditanganin atau belum dirawat. Belum dirawat. Padahal begitu datang dia sudah masuk ke dalam perawatan di situ ya, mendapatkan perawatan. Betul. Gitu. Karena udah dicek darah, udah di PCR gitu kan, dapat obat juga ya. Dapat obat juga, dapat infus juga. Tapi kadang-kadang ya begitu. Maunya masyarakat. Ya mau. Tapi inilah tugas kita ya. Iya, tapi alhamdulillah ya, tenaga medis di RSUD Cam sendiri sangat ramah sekali ya menghadapi kondisi saat ini ya Pak Dirut ya. Saya bersyukur ya dengan seluruh unsur yang ada di RSUD, dari mulai dokter, perawat, tenaga administrasi, cleaning service ya, semuanya semangat dalam menghadapi pasien. Dengan catatan mereka harus waspada juga, menggunakan masker itu minimal. Harus tuh ya. Prokes harus tetap ya. Dan prokesnya wajib ya, wajib harus di. Jadi nggak salah nih sebagai seorang dirut pimpinan di RSUD yang tauladan juga buat pegawai ya. Karena setiap
Dulu inget banget tuh sebelum ada COVID kayaknya setiap minggu ya kalau nggak salah ya, dengan pegawai melakukan ya kumpul bareng gitu ya. Itu semenjak COVID masih dilakukan atau gimana tuh Pak Dirut? Ya semenjak COVID tentunya kita nggak boleh ngumpul Nggak boleh ngumpul ya, betul. Kita rapat biasanya Virtual ya? Ya virtual atau Zoom, ataupun kalau misalnya harus ketemu kita di ruangan terbuka. Ini yang saya lakukan. Oke. Untuk menangani langkah-langkah keputusan-keputusan apa yang harus kita lakukan. Biasanya saya rapat dengan para dokter, dengan para kepala ruangan dan manajemen itu bisa virtual atau saya lakukan di ruangan terbuka yang masih ada di RSUD. Jadi supaya menghindari adanya kontak atau ruangan tertutup. Siap. Kawan Rujuk, balik lagi di Rujuk Podcast dan kita memasuki segmen ketiga dan masih berbincang dengan Direktur RSUD Kasbullah Abdul Majid, Pak Dr. Kusnanto Saidi. Pak Dirut, nih Pak Dirut dikenal sebagai sosok yang ya inspiratif nih. Kemudian kaya akan ilmu agama karena sering sekali nih meng-share untuk ISK ya kalau nggak salah gitu ya kan. Nah, apa latar belakang yang melandasi Pak Dirut sendiri mungkin ya ingin bermanfaat untuk masyarakat tapi dengan landasan keagamaan yang kuat juga gitu Pak Dirut. Jadi saya punya 2 guru yang luar biasa. Siap. Pertama, guru pemerintahan saya adalah Pak Rahmat Effendi. Subhanallah, luar biasa. Pak Wali Kota. Itu guru besar saya dari sisi bagaimana mengambil langkah-langkah kebijakan ya. Luar biasa, saya sangat apresiasi sama beliau. Siap. Bisa ternyata lah di Kota Bekasi. Yang kedua, saya punya guru spiritual Pak Ari Ginanjar Agustin. Luar biasa nih ya. ISQ 165. Jadi ketika saya diajarkan oleh Pak Ari Ginanjar, hanya ada 3 hidup ini. Di mana kita, mau kemana kita, dan apa yang kita lakukan. Luar biasa ya filosofinya itu Pak Dirut ya. Itu nanti akan ditanya. Ya, siapa kita, di mana kita, dan mau kemana kita. Hanya itu. Siapa saya hari ini? Saya adalah diamanahkan sebagai direktur ya pimpinan di RSUD. Ya Allah yang memberikan atas izin Allah ya. Atas izin Allah melalui Pak Rahmat Effendi. Yang kedua, apa yang bisa saya lakukan? Terus saya bisa berbuat apa? Hanya itu. Jadi saya kalau salah ya berarti saya salah. Kalau saya benar, Allah yang menilai. Betul. Bukan harus masyarakat, bukan harus orang lain, bukan harus staf saya. Jadi buat saya mengalir saja dengan itu. Jadi insya Allah saya dalam penanganan COVID ini juga saya selalu bilang kepada seluruh karyawan jajaran bahwa apa sih yang bisa kita perbuat. Husnul khotimah itu kan bukan harus menunggu kematian. Betul. Husnul khotimah itu setiap detik, setiap menit, setiap mengakhiri jam, setiap mengakhiri waktu. Itu ada husnul khotimah. Dari pagi sampai sore mengakhiri waktu, apakah kita hari ini sudah husnul khotimah? Dan itu menjadi selalu introspeksi saya secara pribadi. Iya. Adem bener ya kalau misalnya Pak Dirut tadi nih kayak denger ceramah. Tapi saya juga masih belajar. Saya masih sesuatu yang sangat rendah ilmunya. Saya harus masih banyak belajar. Luar biasa ya, walaupun ya jabatan sebagai direksi, ilmunya juga mumpuni, tapi tetap rendah hati nih Pak Dirut. Siap, Pak Dirut, kita masuk ke segmen ketiga Pak Dirut ya. Nah, bicara vaksin, walaupun ini kewenangan ya pemerintah pusat, kemudian di Kota Bekasi juga ada Dinas Kesehatan. Betul. Tapi mungkin sebagai pelayanan kesehatan di rumah sakit RSUD Kasbullah Abdul Majid sudah tahu kapan sih akan ada vaksin gitu, atau mungkin RSUD juga sudah dipersiapkan untuk melakukan vaksinasi gitu untuk masyarakat Kota Bekasi. Vaksin ini sebenarnya kan sudah menjadi program pemerintah pusat. Betul. Ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN. Dan ini sudah didengungkan sejak lama. Menunggu hasil uji, kemudian menunggu hasil verifikasi, kemudian menunggu hasil MUI dan lain-lain untuk bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat. Ya, saya mendapatkan informasi katanya bulan Januari katanya, tapi saya belum dapat informasi terbaru. Dan vaksin ini mudah-mudahan vaksin yang bisa membuat kekebalan tubuh seseorang ketika dia terkena virus corona, dia tidak harus menjadi sakit yang lebih berat. Jadi tidak terpapar ya dengan adanya vaksin itu ya? Bukan tidak terpapar, artinya ketika ada virus corona masuk ke dalam tubuh, dilawan oleh imun itu. Di dalam tubuh kita sudah bisa mengenali bahwa itu adalah virus corona. Virus corona. Karena kita dimasukkan virus juga yang dilemahkan. Nah, tujuannya adalah supaya
si virus yang masuk ke dalam tubuh ini mengenali ada kawannya di dalam tubuh. Jadi karena sama-sama kawan komunikasi itu ya. Artinya komunikasi seperti saya dengan Bang Lukman. Pada akhirnya baik aja ya. Ya, pada akhirnya tidak keluar aja dari tubuh ini. Pada akhirnya tidak bermusuhan. Nah, dia menjadi bersahabat. Seperti yang saya sampaikan dulu di bulan puasa bahwa masalah bersahabat dengan COVID. Insya Allah dengan vaksin ini maka COVID harus bersahabat dengan kita. Kayaknya kalau sama Pak Dirut semuanya bersahabat kayaknya. Ya harus bersahabat. Karena buat saya, satu musuh itu sudah terlalu banyak. Dan 1000 kawan itu terlalu sedikit. Itu terbukti lah semua kawan-kawan media insya Allah bersahabat dengan Pak Dirut. Amin ya. Mudah-mudahan. Amin Pak Dirut. Pak Dirut, lanjut lagi nih bicara vaksinasi. Itu sebuah jawaban atau solusi atau tetap saat ini ya protokol kesehatan yang harus diutamakan? Ya, menurut saya sekarang bukan 3M lagi, ada 4M. 4M, apa aja itu Pak Dirut? Memakai masker, pertama, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan menghindari kerumunan terlalu lama. Betul. Dan karena selama ini mungkin karena kasus meningkat ya tadi kerumunan itu ya? Ya, bukan hanya itu. Jadi artinya protokol kesehatan ini yang harus terus kita jaga. Itu lebih penting dan lebih baik daripada vaksin yang nanti akan masuk ke dalam tubuh kita. Baik, kawan Rujuk, balik lagi di Rujuk Podcast dan kita memasuki segmen terakhir, masih membahas terkait penanganan COVID dan RSUD Kasbullah Abdul Majid. Dan tadi setelah break kita akan berbincang di segmen keempat dan alhamdulillah Pak Dirut tadi menyempatkan untuk sholat maghrib sebentar. Dan luar biasa nih Pak Dirut nih, subhanallah, masih menyempatkan untuk sholat nih Pak Dirut nih, taat beribadah dan taat menjalankan 5 waktu nih. Ini karakter ini dibentuk dari kecil nih kayaknya Pak Dirut ya. Bang Lukman terlalu berlebihan. Tapi jarang nih Pak Dirut, mohon maaf ya, jarang sekali kita berbincang dengar azan gitu, ketika break Pak Dirut langsung ngambil wudhu gitu. Saya kira tadi ke kamar kecil aja gitu. Ya karena maghrib juga waktunya agak pendek. Betul. Nah, saya khawatir nanti mengganggu kita diskusi ya. Gitu ya. Saya lahir di kampung, Bang Lukman, di Tambelang ya. Di Tambelang ya? Ya, Tambelang. Bekasi sebelah utara sana. Iya. Pendidikannya hanya mendapatkan agama, tapi saya belum soleh amat sih, kayak artinya menuju soleh lah. Menuju soleh ya. Iya. Semua pengen menuju soleh pasti. Padahal kalau bicara ini banyak sekali yang udah dapat jabatan, lupa dengan agamanya, lupa dengan sholatnya, ibadahnya gitu ya. Tapi alhamdulillah terjaga nih Pak Dirut ya. Insya Allah. Baik. Lagi menjaga terus. Siap, luar biasa. Baik Pak Dirut, kita masih berbincang nih satu segmen terakhir Pak Dirut. Di segmen terakhir ini kita pengen tahu nih pengembangan di RSUD sendiri Pak Dirut. Karena bicara banyak gedung nih, dari gedung A sampai F itu kan sudah ada untuk penggunaan pemanfaatnya masing-masing. Nah nanti rencana mau dibangun apa lagi di RSUD di Kasbullah Abdul Majid itu Pak Dirut? Saya sempat berdiskusi dengan Pak Wali Kota. Betul. Ya, Pak Rahmat Effendi. Pak Rahmat Effendi kemudian menginisiasi tentang pembuatan rumah duka terpadu. Di era beliau ya kita diskusi bahwa dari mulai orang lahiran sampai orang sakit yang tua sudah dilayani, bicara tentang pelayanan kesehatannya. Nah, di Bekasi ini kan mininya Indonesia. Iya betul. Jadi ada beberapa agama yang juga berdamai di kota Bekasi. Betul. Hidup rukun ya. Hidup rukun dan berdampingan. Tapi bicara kematian, kan orang punya caranya masing-masing. Yang Islam seperti ini, yang Nasrani seperti ini, kemudian yang Hindu dan yang Buddha, kemudian yang lain juga seperti. Oh jadi nanti itu disiapkan itu ya? Nanti kita siapkan ada gedung rumah duka terpadu namanya. Rumah duka terpadu. Ya untuk agama-agama yang ada di Kota Bekasi. Sampai perhatian segitunya ya? Ya itu hebatnya Pak Rahmat Effendi. Ya. Jadi saya sangat luar biasa dengan beliau. Betul. Nah nanti rencananya kapan dibangun ini gedung untuk apa tadi rumah duka itu? Kebetulan kan di antara gedung E dan gedung F itu sekarang ada tanah yang kosong. Oh di tengah-tengah itu ya? Di tengah-tengah itu rencananya akan dibangun rumah duka terpadu. Ya, termasuk juga kegiatan forensik di sana karena kita juga sudah punya dokter forensik. Nanti terpusatnya di sana. Terpusat di sana ya. Insya Allah 2021 mudah-mudahan dapat yang pancang nih mudah-mudahan. Alhamdulillah cepet ya. Perkintan lah itu misalnya. Leading sektornya di situ ya. Leading sektornya di situ. Kalau saya hanya sebagai inisiasi saja. Jadi siap-siaplah masyarakat Kota Bekasi, nanti ada inovasi baru nih di RSUD Kasbullah Abdul Majid ya. Insya Allah. Baik. Nah tadi bicara pengembangan.
kita juga pengen tahu nih di RSUD katanya nih saya dapat kabar di tengah pandemi ini tidak menghentikan inovasi dari RSUD. Nah beberapa kali katanya RSUD di tahun 2020 dapat penghargaan. Amin. Mungkin masyarakat atau kawan rujuk boleh diinformasikan Pak Dirut nih penghargaan apa saja yang diterima RSUD Kasbul Abdul Majid. Iya, saya pertama terima kasih lagi nih Iya. kepada Pak Wali Kota nih, Pak Wakil Wali Kota dengan jargon cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan itu. Nah kreatif inilah yang menjadi PR kita para kepala OPD. Kreatif ini kan ada inovatif di dalam. Iya, iya. Dan alhamdulillah dalam kondisi berat-beratnya kita menangani COVID, ternyata ada penilaian-penilaian yang luar biasa dari unsur komponen di luar RSUD. Ya dari mulai sebagai juara umum PPID terbaik tingkat lokal, kemudian terinovasi tingkat lokal ya dan regional, kemarin di provinsi juga. Provinsi ya, sampai provinsi ya. Mendapatkan top 32 dan top 10 ya dengan pengembangan Sibrojol dan Sitaro. Sibrojol itu sistem berobat jalan online. Sibrojol sistem berobat jalan online. Jadi artinya kita membatasi orang ngantri. Tadi kerumunan juga tuh. Itu. Apalagi di masa pandemi ini luar biasa kan sangat dibutuhkan. Inovatif sekali itu. Ya, jadi satu hari orang sebelum berobat dia bisa mendaftarkan via online. Jadi besok dia sudah datang ke Poli misalnya? Ke Poli, bukan ke Poli, ke tempat di pendaftaran. Dia cukup menunjukkan di handphonenya bahwa sudah terdaftar, terregistrasi ya. Jadi dia tidak menunggu lama dan dia bisa mempersempit waktu. Kira-kira dia mau datang jam berapa? Dia dapat nomor antrian. Sudah ketahuan misalnya. Jam 8 nanti tanganin gitu. Ya. Artinya udah datang segitu ya. Ya, misalnya dia dapat nomor antrian 30. Nanti dia kan bisa mempersempit waktu kapan dia harus datang ke RSUD. Dan tidak harus dia nunggu dari jam 6 pagi. Seperti itu. Mudah sekali sebenarnya. Ya, dan itu sebenarnya kita lakukan sebelum ada masa pandemi Covid. Gitu. Karena saya sejak 2018 menjadi pimpinan RSUD, kemudian saya melihat kok apa yang harus saya kembangkan. Orang kok makin banyak yang berobat ke RSUD. Jadi supaya tidak terlihat kumuh, tidak terlihat orang komplain karena menunggu lama, kita buatlah Sibrojol. Nah, ternyata bermanfaat di masa pandemi ini ya. Kemudian yang kedua Sitaro. Sitaro itu apa tuh Pak Dirut? Sitaro adalah bagian dari sistem Sibrojol tadi. Setelah berobat, siap antar obat. Jadi ada petugas kita yang mengantarkan obat ke rumah pasien setelah berobat jalan. Jadi begitu dia mendaftarkan diri sebagai pasien melalui online, kemudian dia ketemu dokter, dia cukup kasih resep, memberikan resep ke bagian farmasi, dia pulang. Nggak harus nunggu dapat obat. Tinggal dia mendaftar. Dia mendaftar apakah obatnya mau diantar atau tidak. Itu tergantung kepada hari pasien. Itu juga langsung diantar sama Sitaro itu ya. Diantar oleh Sitaro. Mudah sekali sebenarnya dapat pelayanan kesehatan di Kota Bekasi ini. Amin. Jadi ada obat-obat yang memang tidak boleh diantar. Misalnya obat-obat yang mengandung narkotik. Kemudian obat-obat yang memang harus diminum cepat oleh pasien. Gitu. Jadi yang sistemnya obatnya mungkin ya tidak terlalu mendesak gitu ya. Ya, obat-obat yang karena gini Bang Lukman, masyarakat Kota Bekasi ini lebih banyak bekerja di Jakarta. Kemudian dia meninggalkan komuter. Kemudian dia meninggalkan orang tuanya di rumah atau anak-anaknya di rumah. Tidak sempat dia harus menunggu lama supaya tidak juga pekerjaannya terbengkalai. Maka dengan Sibrojol dan Sitaro ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, selain Sibrojol dan Sitaro mungkin apa inovasi kedepannya nih mungkin? Kita banyak sebenarnya. Banyak ya? Ya, sebenarnya kita juga sudah menyiapkan berobat jalan untuk pasien-pasien yang kekerasan pada anak, kekerasan pada rumah tangga. Psikis gitu ya. Ya, jadi nanti ada poli khusus forensik yang dulu itu kalau mau ambil visum hidup itu rahasianya terbuka, sekarang tertutup. Ada ruangan-ruangan tertutup. Siap. Ini luar banyak biasa. lagi lah, banyak. Betul. Kayaknya kalau bicara RSUD kayaknya seharian aja nggak cukup ya. Cuman kita keterbatasan waktu Pak Dirut ya. Betul. Baik, mungkin sebelum mengakhiri ini Pak Dirut mungkin ada pesan mungkin kepada tenaga kesehatan di RSUD selama masa pandemi ini agar mungkin tetap jaga kesehatan juga. Kemudian pesan kepada masyarakat karena kondisi COVID di Kota Bekasi ini mungkin masih tinggi lah gitu Pak. Kemudian juga ucapan terima kasih barangkali
Ya. Walaupun tadi udah diucapkan terima kasih, tapi mungkin di penutup ini mungkin ada ucapan terima kasih lagi kepada sosok mungkin inspiratif Pak Direktur. Oke. Yang pertama saya berharap dulu kepada masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Karena jumlah kami lebih sedikit daripada jumlah masyarakat. Jumlah kami yang melayani lebih sedikit daripada jumlah virus yang hadir. Nah, maka dari itu protokol kesehatan harus betul dijaga. Vaksin itu bukan hanya sebagai obat satu-satunya, tapi yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan di masa pandemi. Yang kedua, untuk para sejawat saya, para pejuang-pejuang COVID, tetap harus pertama semangat. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga tetap protokol kesehatan harus tetap dijaga. Menggunakan APD, menggunakan masker, ya sama seperti pada masyarakat saya sampaikan tidak ada kerumunan dan tidak, ya kalau pulang bekerja langsung pulang lah. Tidak usah berkumpul-kumpul di mana-mana lah seperti itu. Karena kita masih diperlukan tenaganya sampai kapan? Ya sampai kita tidak pernah tahu. Mungkin sampai azal menyebut kita. Karena bicara COVID udah jadi apa ya ibaratnya ya berkeliaran di mana-mana udah terbiasa lah ya. Nggak bakal hilang juga gitu ya. Ya kita berdamai dan bersahabat. Berdamai intinya gitu ya. Mungkin ucapan mungkin untuk sosok inspirasi Pak Dirut. Saya bersyukur sekali ya mendapat pimpinan Pak Rahmat Effendi. Seorang wali kota yang luar biasa. Sangat inovasi dan punya terobosan-terobosan ya. Kemudian terobosan-terobosan, ketegasannya dalam mengambil langkah-langkah, pekerja keras. Mungkin beliau kalau saya temani tidur hanya 2 jam. Luar biasa ya. Beliau hanya tidur di mobil, habis itu dia bekerja lagi. Iya. Ini yang saya selalu ikuti. Saya mengikuti beliau dari 2011. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Pengabdiannya buat masyarakat ya. Biasa. Dan di COVID ini dia ambil alih sebagai ketua gugus tugas penanganan COVID di Kota Bekasi. Dan kemarin kalau nggak salah dapat penghargaan dari Jawa Barat juga ya. Tercepat ya untuk ini ya. Langkah-langkah inilah, kebijakan-kebijakan inilah yang menurut saya luar biasa. Betul. Akhirnya kami semua para pelayan dan pejuang COVID ini betul-betul menikmati bagaimana menikmati kebijakan-kebijakan beliau. Artinya kita diberikan keleluasan yang luar biasa. Keleluasan inilah yang akhirnya kita mendapatkan penghargaan-penghargaan. Walaupun penghargaan itu bukan satu tujuan sebenarnya Bang Lukman. Betul. Kita nggak pernah tahu orang memberikan penghargaan. Kita bekerja saja, mengalir saja ya. Dengan 3 prinsip tadi. Siapa kita, di mana kita, dan mau kemana kita. Luar biasa. Nah itulah menurut saya. Dan saya berterima kasih juga kepada guru saya Pak Ari Ginanjar. Yang sosok inspiratif juga. Yang memberikan bagaimana mendayagunakan diri ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ingat hablum minallah gitu ya. Hablum minallah dan hablum minannas juga ya. Pak Dirut, sebelum kita mengakhiri talk show atau diskusi kita pada hari ini, di Rujuk Podcast ada namanya program Tanya Pak Dirut. Tanya jawab Pak Dirut nih, kita kasih 2 pilihan. Jangan sampai salah jawab. Ditenangin ya. Amin. Siap. Insya Allah pertanyaan juga yang ringan-ringan aja Pak Dirut ya. Oke, bisa dimulai Pak Dirut ya. Siap, insya Allah. Siap. Pak Dirut nih sebagai orang Bekasi biasanya kalau makan suka pakai lalapan ya. Biasanya sukanya makan lalapannya pete atau jengkol. Saya pakai jengkol. Kenapa? Nggak sama pete emang kurang suka gitu? Sama pete kurang suka? Sama aja baunya. Sama aja ya. Jadi saya harus pilih salah satu. Karena baunya nih lebih nyengat mana nih? Jengkol. Siap. Tapi nggak ada asam urat kayak saya kan? Siap. Bisa diobatin ya. Iya betul. Lanjut Pak Dirut. Kalau bicara musik Pak Dirut kan sering menghibur juga nih. Tenaga kesehatan di RSUD kan banyak juga nih terhibur dengan suara-suara Mas Pak Dirut. Biasanya kalau nyanyi nih biasanya ya. Sukanya lagu pop atau lagu country sih? Saya slow rock. Slow rock. Wih, biasanya apa nih? Band apa yang slow rock yang mungkin menginspirasi buat mendengarkan musik gitu? Ya banyak lah. Banyak ya. Ada Padi, ada Noah, mungkin ada ya. Gigi dan lain-lain. Sangat muda sekali, milenial sekali. Bukan, justru itu angkatan saya. Angkatan sekarang saya nggak malah tahu. Iya. Berbeda sama Ambon kayaknya udah. Siap. Pak Dirut, lanjut ya. Tetap berkarir sebagai PNS atau nanti mau berkarir di dunia politik? Mengalir saja. Saya bekerja memenuhi panggilan dan amanah
dari Siap. pimpinan saya. Artinya walaupun nanti pilihannya berkarir di dunia politik, yang penting bisa bermanfaat untuk masyarakat. Belum kepikir. Belum kepikir. Siap. Oke, terakhir nih Pak Dirut ya. Oke. Biasanya kalau makan soto sukanya soto ayam atau soto babat? Soto babat. Daging semua. Daging semua. Ya, kayak bahasan kita daging semua. Baik, terima kasih Pak Dirut, Dr. Kusnanto Saidi atas waktunya sudah mampir di studio Rujuk Podcast. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, kemudahan dalam bekerja ya Pak Dirut ya. Baik, demikian kawan Rujuk perbincangan menarik dengan Direktur RSUD Kasbullah Abdul Majid, Dr. Kusnanto Saidi. Tetap pantengin channel Rukun Jurnalis Bekasi yang menayangkan Rujuk Podcast dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut. Sama-sama.